Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Geral Ishak dengan NIM A2412109. Dan jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sinkrotron. Nah, apa sih sinkrotron itu? Nah, jadi sinkrotron itu merupakan alat akselerator partikel yang dapat berfungsi untuk mempercepat partikel bermuatan seperti halnya elektron ataupun ion pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Nah, sinkrotron ini kemudian digunakan untuk berbagai aplikasi dalam penelitian ilmiah ataupun industri. Prinsip dasar dari sinkrotron. Pertama ada medan magnetik. Partikel bermuatan dipercepat dalam medan magnetik yang kuat yang memaksa mereka bergerak dalam orbit sirkular. Kemudian sinkronisasi. Partikel bermuatan tersebut disinkronkan dengan gelombang elektromagnetik yang mempertahankan energi mereka selama akselerasi. Kemudian peningkatan energi. Partikel terus-menerus dipercepat hingga mencapai energi yang diinginkan, yang dapat mencapai miliarder elektron volt atau GeV. Kemudian, prinsip kerja dari sinkrotron. Yang pertama ada injeksi. Partikel diinjeksikan ke dalam tabung vakum sinkrotron. Yang kedua, akselerasi. Nah, pada akselerasi ini, partikel dipercepat oleh medan elektromagnetik yang sinkron. Kemudian, pembelokan medan magnet tersebut membelokkan partikel agar tetap dalam orbit sirkular. Berikutnya yaitu komponen utama dari sinkrotron. Yang pertama ada sumber partikel. Nah, sumber partikel ini menghasilkan partikel bermuatan yang akan dipercepat. Kemudian sistem vakum. Pada sistem vakum, mempertahankan lingkungan vakum di dalam tabung sinkrotron. Yang ketiga ada sistem magnet. Nah, terdiri dari magnet dipol, quadrupol, dan juga sextupol untuk mengarahkan dan memfokuskan partikel. Dan yang terakhir ada sistem RF. Pada sistem RF ini menghasilkan gelombang elektromagnetik untuk mempercepat partikel. Selanjutnya yaitu aplikasi pada sinkrotron. Yang pertama, fisika partikel. Jadi, pada fisika partikel itu mempelajari struktur dasar materi dan interaksi fundamental. Kemudian ada ilmu material. Nah, ilmu material ini merupakan analisis struktur material pada skala nano dan juga atom. Kemudian ada biologi struktural. Nah, biologi struktural menentukan struktur 3D molekul biologis seperti protein. Dan yang terakhir ada imaging medis. Nah, teknik pencitraan medis canggih seperti tomografi. Selanjutnya yaitu keunggulan dari sinkrotron. Nah, jadi teman-teman, sinkrotron itu mempunyai keunggulan. Yang pertama ada sinar ekstrim. Jadi pada sinkrotron menghasilkan sinar dengan kecerahan dan koherensi tinggi. Kemudian ketelitian tinggi dapat mengukur struktur dan sifat material dengan resolusi nano. Kemudian ada kegunaan yang luas, seperti halnya dalam berbagai aplikasi dalam sains, teknologi, kesehatan, dan juga industri. Dan yang terakhir yaitu efisiensi energi. Jadi, sinkrotron menggunakan sumber energi yang efisien untuk menghasilkan sinar. Jadi, sinkrotron itu juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, biaya konstruksi. Jadi, pembangunan sinkrotron ini membutuhkan investasi yang besar. Yang kedua itu pemeliharaan kompleks. Jadi, memerlukan personel terlatih untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Dan yang terakhir yaitu ukurannya yang besar. Fasilitas sinkrotron umumnya membutuhkan area yang luas. Kemudian peran sinkrotron dalam penelitian ilmiah. Jadi peran sinkrotron dalam penelitian ilmiah itu yaitu pertama ada fisika partikel. Jadi mempelajari struktur dasar materi dan interaksi fundamental, kemudian ilmu material, analisis struktur material pada skala nano dan atom, dan yang biologi struktural menentukan struktur 3D molekul biologi seperti protein, dan yang terakhir imaging medis, teknik pencitraan medis canggih seperti tomografi.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi sinkrotron. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.